mendalam tentang apa artinya cinta kasih yang sejati, sebagaimana tercermin dalam penderitaan dan kematian Yesus Kristus yang disalibkan, demi kasih-Nya bagi segenap ciptaan. Salib Kristus adalah salib cinta, dan Golgota menjadi saksi bisu penyataan kasih yang paling agung. Golgota menjadi saksi salib Kristus yang menyerahkan nyawa. Ia begitu menderita. Ia menjerit pedih merasakan semua penderitaan. Ia tidak mengeluh ataupun menolak. Bahkan ketika ia ditolak dan dianiaya, ia masih berdoa memohon pengampunan pada Bapa Surgawi. Menderita, mengampuni, itulah yang ia lakukan untuk kita. Semua hanya karena kasih sejati. Kasih yang sejati telah menjadi nyata. Kasih sejati terjelma dalam rupa seorang anak manusia. Ia menjadi sama dengan kita. Tidak memandang statusnya sebagai anak Allah. Kekuatan kasih memampukannya untuk menjalani Via Dolorosa. Diawali dengan Getsemani hingga rintihan di kayu salib. Yesus bergelut, bermentikan peluk. Ia kesepian. Ia ditinggal sendirian dalam pergumulan yang dahsyat. Lalu di puncak kesepiannya, ia berteriak, disalib. Yesus tergantung dan menderita menggantikan manusia. Disalib, ia menerima hinaan, olokan, hujatan dan makian. Suara-suara kebencian membara. Hati siapa tak terluka? Didera kata dan tindakan tak berperasaan. Namun di tengah panasnya gelora amarah dan kebencian, terdengar suara lembut menembus relung hati yang dalam. Ya Bapa,
Kau tersalib di antara dua penyakit. Seorang mencelamu, seorang yang lain memohon ampun. Namun kau tetap tabah, namun kau tetap sabar. Pada Jumat siang itu, dengan tubuh yang penuh luka, darah menetes satu persatu, tanpa mengeluh, tanpa gerutu, derita kita ditanggung. Iya, Yesus yang tersalib, penebar kasih sepanjang abad. Bahkan dalam detik akhir nafasmu, sesempatnya kau tawarkan Firdaus yang damai. Dengan lantang namun ramah, engkau pun berkata, hari ini, pada hari ini juga, engkau juga telah bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Hatimu manakah yang tak terluka tatkala tubuh anaknya dihantam cambuk tak berampun? Hatimu manakah yang dimana tak hancur ketika hanya bisa menatap sang putra yang dibanggakan kini dicaci maki dan direndahkan, bahkan diujuti kemanusiaannya karena ketidakadilan. Betapa ibu yang disebut bahagia kini dirundungkan. Duka karena melihat sang anak bergumul sendirian menghadapi kematiannya karena dosa. Dapatkah kita seperti Maria? Dapatkah kita seperti Maria yang dalam duka hatinya sebagai seorang ibu tetap menaruh harapnya kepada Allah? Ketika darah menetes di pelupuk mata Yesus, ada wajah ibu terasih dan murid yang Yesus mengerti. Ia paham akan derita mereka. Karena itu, ia menyapa dalam sarak nafas menyesal, Ibu, inilah anakmu. Dan kepada muridnya, ia berkata, inilah ibumu. Bumi yang gelap dan gelap, seolah menutup pintu hati manusia. Dengan kejauhan ia didera, disiksa dan dianiaya. Langkah yang terlatih dan perut yang menembus. Ia memikul beban dosa manusia yang keji. Di sana, tanpa rasa iba, manusia terus-menerus menyiksa dia. Tangannya terpaku, tubuhnya tercabik, darahnya mengalir membuatnya perih. Dalam ketidakberdayanya, Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Suaranya nyaring dan berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?
kasih yang seharusnya tumbuh dan mewarnai kehidupan umat manusia sepanjang abad. Yesus haus akan kasih yang kian hari semakin pudar, bahkan hilang, digantikan dengan kemunafikan dan keserakahan. Kini, dalam mengenal akan arti kasih itu, adakah hati yang terketuk dan terbuka memberikan setetes air kasih sebagai penawar haus baginya? Atau dengan hati yang masih tertutup dan jauh dari kasih, kita masih membiarkan Yesus sekali lagi berkata, "Aku haus"? Membesar, yaitu Ia merelakan putranya bagi kita. Ia disalib, menderita, dan mati demi menebus dosa kita manusia. Namun setiap hari kita masih menyalibkan Yesus dengan saling membenci dan hidup tanpa kasih. Kita mengaku sebagai anak-anak Kristus. Kita mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah, namun kita jauh dari kasih. Kita lupa bahwa kita hidup sampai saat ini karena kasih Allah. Mengenal kematian Yesus bagi kita, jika masih ada perseteruan, iri, dengki, amarah, bahkan dendam di antara kita, marilah kita merendahkan diri dan saling mengampuni. Seperti Yesus berkata, kita pun berkata, sudah selesai. Ya Tuhan, aku tak sanggup, aku tak mampu jika harus menanggung setiap salah dan dosa yang telah kuperbuat. Namun, itulah akhir dari perjalananmu, wahai anak manusia, yang meneteskan peluh dan darah demi orang-orang yang tercinta. Inilah akhir dari segala kerintihan, jerita, dan siksaan. Dia yang tak bercela terpaku di kayu salib. Dia yang tak berdosa didera cambuk dan tombak. Dia yang tak bercacat dimahkotai duri. Dia yang tak bersalah mengecap anggur asam. Hingga di akhir deritanya, lemah, tertunduk, dan berserah diri pada sang Bapa pengutus. Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Pada saat bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jika kita bertanya, seberapa besar kasih Yesus kepada kita, maka salib menjadi jawaban. Di Bukit Golgota, Ia merentangkan tangannya, menyerahkan dan mati bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sadarkah kita akan hal ini? Renungkanlah. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus telah melakukan itu untuk kita. Ia telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, dan karenanya kita hidup. Di puncak derita, matahari tengah bersinar, Golgota yang bercekam di dalam